어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri dengan NIM 0801233326. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, akan membawakan materi seputar penyakit Parkinson. Yang pertama yaitu ada pengertian. Penyakit Parkinson adalah penyakit sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh, yang menimbulkan keluhan seperti tremor dan kaku otot. Penyakit ini biasanya diderita oleh pria usia 50 tahun ke atas dan lebih dominan terjadi pada pria daripada wanita. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit yang menyerang fungsi otak. Menurut www.allodokter.com menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 1 dari 500 orang di dunia menderita penyakit Parkinson. Selain itu, peneliti juga mencatat banyak perubahan yang terjadi di otak para penderita Parkinson. Meskipun tidak jelas mengapa perubahan tersebut terjadi. Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit Parkinson, yaitu yang pertama usia lanjut yaitu 50 tahun ke atas, yang kedua faktor keturunan, yang ketiga yaitu jenis kelamin, yang dimana pria itu lebih terpengaruh daripada wanita, yang kemudian paparan racun, kemudian paparan logam, dan kemudian cedera kepala atau cedera otak traumatis. Pada tahap awal, penyakit Parkinson menyebabkan ekspresi wajah yang datar, tangan tidak berayun saat berjalan, kemudian suara menjadi lebih kecil, hingga gangguan pada gerakan tubuh yang lain seperti tangan bergetar atau tremor, kaku saat bergerak, kemudian gerakan yang melambat. Penanganan dari penyakit Parkinson sendiri itu bisa berupa operasi, bisa berupa minum obat-obatan, kemudian bisa berupa terapi. Tapi di sini saya akan menjelaskan terapi yang dapat dilakukan bagi para penderita penyakit Parkinson. Yang pertama itu terapi fisik, yang kedua terapi okupasi, dan kemudian yang ketiga terapi wicara. Pada terapi fisik itu bisa dilakukan pelatihan amplitudo, di mana pelatihan amplitudo ini adalah cara untuk melatih kembali otot dan memperlambat perkembangan hipokinesia. Biasanya pengidap akan diminta untuk melakukan gerakan fisik secara berlebihan seperti langkah yang tinggi dan mengayunkan lengan. Kemudian yang kedua ada pola timbal balik, yaitu latihan melakukan gerakan timbal balik seperti dari sisi ke sisi, kiri dan ke kanan. Contohnya adalah dengan mengayunkan lengan saat kamu melangkah untuk berjalan. Kemudian di sini ada terapi fisik lanjutan, yaitu yang pertama latihan keseimbangan. Nah, penyakit Parkinson dapat membuat sistem keseimbangan dan cara berjalan pengidapnya menjadi tidak stabil. Latihan cara berjalan dapat membantu hal ini. Namun ingat, dalam hal ini kamu harus didampingi oleh salah satu ahli terapi fisik yang memahami masalah keseimbangan agar dia dapat membantu dan mengajari cara untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu latihan peregangan dan fleksibilitas. Biasanya pengidap Parkinson mengalami kekakuan pada fleksor pinggul, hamstring, dan otot betis. Untuk mengatasi gejala yang satu ini, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan peregangan yang sering sepanjang hari. Namun, tetap didampingi oleh salah seorang pelatih atau terapis berkualifikasi yang berspesialisasi dalam bidang Parkinson. Yang ketiga yaitu latihan kekuatan. Tergantung pada tingkat keparahan penyakit Parkinson, terapis akan meminta pengidap Parkinson untuk melakukan latihan resistensi dengan dumbbell ringan atau pita resistensi. Berlatih di kolam renang dengan ketahanan air juga cocok untuk memperkuat otot loh. Hal ini mungkin meliputi strategi baru tentang cara berpakaian, menyiapkan makanan, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan berbelanja. Kemudian di sini ada terapi bicara. Penyakit Parkinson tidak hanya mempengaruhi gerakan, tetapi juga otot-otot di bagian wajah, mulut, dan tenggorokan yang digunakan untuk berbicara. Hal ini bisa menyebabkan suara pengidap berubah, serta dysarthria atau kesulitan berbicara, dan dysphagia atau kesulitan menelan. Pada tahap awal, pengidap biasanya akan mempelajari strategi dan latihan untuk membantu volume suara, kecepatan bicara, pernapasan, ekspresi wajah,
dan pengucapan kata yang jelas. Ada 2 terapi wicara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu teknik suara Lee Silverman, yaitu perawatan bicara yang sudah terbukti meningkatkan kemampuan bicara secara signifikan setelah 1 bulan. Metode ini harus diulang selama 4 hari seminggu dalam 4 minggu secara berturut-turut agar efektif. Setelah dari 4 minggu, latihan dari LSPT ini harus tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan peningkatan yang dicapai. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu membantu pengidap berkomunikasi tanpa kata-kata yang diucapkan dengan memanfaatkan ekspresi dan gerak tubuh. Komunikasi nonverbal membantu pengidap mengurangi stres karena tidak bisa berkomunikasi dan mengurangi tekanan untuk berbicara sehingga membuat pengidap menjadi rileks. Baik, sekian dari penjelasan tentang penyakit Parkinson yang saya jabarkan tadi. Berikut adalah daftar pustakanya, ada di atas. Baiklah, video ini kini sampai di penghujung. Terima kasih telah menonton dengan tenang. Semoga isi video membawa pencerahan dan kita semua bisa belajar dengan kegembiraan. Penyakit Parkinson jangan ditakuti. Dengan pengetahuan, kita bisa menghadapi. Mari kita dukung mereka yang berjuang dengan cinta dan empati. Kita pasti bisa membantu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan kita semua bisa menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.